kita muliakan nama Dia, sebab Dia memberikan sukacita dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama menyanyikan dengan imanmu. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beri. Katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. yang percaya bahwa sukacita yang tercurah. Mari sama-sama kita angkat tangan kita lebih lagi. Kita berikan tepuk tangan bagi namanya, Yesus. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus. Hanya padanya. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus Ada di dalam hati setiap kita. Amin. ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Sukacita dalam Tuhan melimpah, Melimpah. oh, kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi katakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, amin. Oh, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita percaya bahwa sukacitanya hadir selalu dalam hidup setiap kita, menerangi hidup kita, memberikan kita kekuatan. Haleluya. Lebih lagi, bertepuk tangan bagi namanya, Yesus. Yeah. Mari nyanyikan dengan imanmu. Sukacita dalam Tuhan Semua melimpah, melimpah. Yuk, kekuatan dari Tuhan tercurah atas. lebih lagi. Sukacita dalam Tuhan melimpah, Katakan melimpah. kekuatan dari Tuhan tercurah. Lagi, come on. Sukacita dalam Tuhan, Amin. Katakan kanan kirimu. Katakan melimpah. kekuatan dari Tuhan Tercurah, 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 sekali lagi. tercurah atas kita. Yang percaya bahwa sukacita yang tercurah bagi setiap kita, berikan tepuk tangan yang mulia. Sebab Dialah Allah yang dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita dimuliakan dalam nama Tuhan. Amin. Sebab kita menyembah Allah yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada minggu yang kelima ini, di bulan Mei di tahun 2022 ini, kita akan sama-sama belajar satu hal yang baru Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar tentang hidup berdampak kuat. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup setiap kita bukan hanya menjadi pengikut-pengikut yang biasa dalam Tuhan, tapi kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk berdampak Bapak Ibu Saudara. Percaya? Percaya? Haleluya. Percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, sambil bangkit berdiri kita muliakan namanya Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan kita. God is the strength. Woo. Oh my heart. Ayo nyanyikan lagu ini. God is the strength. Katakan dengan imanmu. Oh my heart. Yes. God is the strength, oh my heart and my portion forever. Sekali lagi. Kita aja kanan kiri kita. Semuanya. God is the strength, Yes. oh my heart. God is the strength, Nyatakan ini. oh my heart. God is the strength,
kekuatan setiap kita. Dialah gunung batu dan juga keselamatan bagi setiap kita. Haleluya. Katakan my heart and my strength. My heart and my strength, many times they fail. Terkadang tubuh mengecewakan, orang-orang mengecewakan. Tapi ada satu pribadi yang memberikan kekuatan, yang selalu menepati janjinya. Katakan, they always will prevail. Always will prevail. God is my strength. Yes. Oh my heart, God is my strength. Oh my heart, God is my strength. Oh my heart and my portion for. One more time, katakan lebih lagi. God is my strength. Yes. Oh my heart, You are my strength. Yes, you are my strength. Oh, God is my strength. Oh my heart and my portion forever. sing forever. Forever. One more time. Forever. Semuanya. Forever. Dialah Allah yang ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kekuatannya sangat luar biasa dalam hidup setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Bapa karena kekuatan-Mu Tuhan. Karena kekuatan-Mu ya Yesus yang menyanggupkan setiap kami, yang memberikan kami kekuatan yang baru hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami selalu diberikan anggur yang baru Tuhan. Kami selalu diberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Yes, untuk terus berdampak dan terus berdampak Tuhan bagi sekeliling kami ya Yesus. Yes, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa dalam Engkau ya Yesus. Tiada Allah yang lain, tiada ilah-ilah yang lain Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau lah Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bertahtalah dalam hati setiap kami, bertahtalah dalam hati setiap kami ya Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, yes, kami bersyukur Bapa, yes, yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah dulu sebentar. Yes, mari kita menyembah dalam hati Tuhan. Yes, angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Amin. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Kita sembah Dia. Dialah Allah. Dialah Allah. Yes. Dia yang menciptakan setiap kita. Dialah Allah yang layak disembah. Dialah yang mengasihi setiap kita. Dia yang memberikan masa depan yang indah bagi setiap kita. Hidup kita di tangannya sungguh-sungguh terjamin. Amin. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita tawar hati. Tidak perlu kita gentar. Dialah yang menjamin hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Di dalam kekelaman, di dalam rintangan, di dalam badai hidup, Dia sanggup mengangkat kita tinggi. Dia sanggup mengangkat kita tinggi bagai Raja Wali. Amin. Melewati setiap badai, kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Yesus dalam-Mu. Haleluya. Sekali lagi, come on. Yes. Yes. Ini hati kami Yesus. Ini suara hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amen. Kami nyaman Tuhan. Yes, kami nyaman dalam hadirat-Mu ya Yesus. Inilah kesukaan setiap kami. Inilah tempat kesukaan setiap kami. Yes, momen kesukaan setiap kami Tuhan. Waktu-waktu kesukaan setiap kami Bapa. Yes Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan bukan menjadi Kristen KTP aja Tuhan. Bukan menjadi orang yang hanya bertitlekan Tuhan, beragama Tuhan. Tapi tidak berdampak Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk terus berdampak Bapa. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Kami dapat melakukan segala hal. Yes Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh bersama untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita nikmati hadirat Yesus. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
kami takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang menuntun langkah kami. Engkau yang memegang tangan kanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur selalu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam hidup kami Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam Hanya Kau segalanya bagi kami ya Yesus. hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
menyembah, terus menyembah namanya Yesus. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Yes Tuhan. Yes, Bapak firman-Mu berkata Tuhan, untuk selalu bersyukur Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan dalam hidup setiap kami ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang Kau berikan Yesus. Terkadang mungkin kami tidak sadar Bapa, tapi kini kami mengetahui bahwa hidup kami aman, nyaman di dalam Engkau Tuhan. Kau mengetahui apa yang kami butuhkan ya Yesus. Kau mengetahui apa yang kami perlukan Tuhan. Di waktu yang tepat Kau berikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu ya Yesus. Kami percaya rancangan dan rencana-Mu sudah ada dari kami di dalam kandungan ibu setiap kami. Yes Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu Dia selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, yes, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu Tuhan, dari pagi hingga malam hari kami tertidur Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Yes. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amen, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita nyanyikan lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang setia,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Lebih lagi, yes. Oh, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, Kau Bapakku Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, kami satukan hati kami Tuhan. Kami satukan pikiran kami ya Yesus. Kami berdoa bagi nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita akan menjadi berkat dan dampak bagi setiap orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan untuk pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada saat ini. Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya Pastor Jonathan Prawira. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan lagi oleh Gembala Sidang Saudara Jemaat Gereja Oikos Bogor, yaitu Bapak Pendeta Andrian Kristianto Teja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat indah dan penting bagi kita semua, yaitu hidup berdampak kuat, yang diambil dari Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Nah, mari kita bacakan lebih dulu firman Tuhan yang di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka pun berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Nah, sebelum saya membahas tentang pesan Tuhan di balik perempuan Samaria yang hidupnya berdampak kuat buat banyak orang itu, saya akan lebih dulu menyampaikan tentang garam dan terang dunia. Ku mau bersaksi dimanapun ku ada, Kaulah jawaban bagi dunia. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang mari kita membahas pesan Tuhan di balik lagu itu. Kita mulai dari istilah garam dan terang dunia. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Apa maksudnya? Mari kita buka firman Tuhan. Tercatat di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca dulu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Kenapa garam? Karena garam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Ya, ini bukan hanya bicara soal memberi rasa. Tentu itu termasuk. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Yaitu karena di zaman dulu, di zaman konteks Tuhan Yesus ini, untuk mengawetkan barang belum ada yang namanya kulkas atau mungkin bahan-bahan kimia modern untuk mengawetkan. Jadi untuk mengawetkan suatu barang digunakan garam. Begitu pentingnya peranan garam, yaitu mengawetkan. Kenapa istilah garam itu? Jadi garam itu walaupun kecil, walaupun kelihatannya gak penting, walaupun kelihatannya murah, tetapi peranannya sangat penting. Itulah menggambarkan tentang kita. Mungkin dunia menganggap kita sebelah mata, seakan-akan tidak penting, tetapi sebetulnya peranan kita sangat dibutuhkan oleh dunia. Tetapi bicara soal garam ini juga ada suatu hal yang indah di baliknya. Yaitu di Perjanjian Lama, garam ini juga dipakai untuk ditaburkan di binatang yang dipersembahkan. Untuk apa? Kok persembahan dikasih garam? Nah, ini kan bukan dimasak seolah-olah untuk dipestakan, ya termasuk juga memang ada yang untuk dimakan. Tetapi pengertiannya adalah ini, saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Kenapa begitu pentingnya garam? Ya, lebih penting dari kita bayangkan. Fungsinya garam ini memiliki makna yang sangat indah yang berlaku juga buat kita. Nanti kita akan balik lagi ke Matius, tapi sekarang kita buka dulu ke 2 Tawarik 13 ayat 5. 2 Tawarik 13 ayat 5.
Ini adalah suatu keadaan di mana Raja Abia dari Yehuda sedang memperingatkan raja dari Israel. Mereka sedang dalam keadaan berperang. Yehuda adalah di saat itu mereka menyembah Tuhan, dan di saat itu kerajaan Israel meninggalkan Tuhan. Lalu ketika mereka berperang, Raja Abia memperingatkan musuhnya, ya, bahwa tidakkah kamu tahu, di ayat 5, bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud, maksudnya dari Yehuda ya, dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Apa yang disebut dengan perjanjian garam? Perjanjian garam itu adalah suatu status perjanjian dari Tuhan yang berkata bahwa ini awet, perjanjian yang awet, perjanjian yang tidak bisa dilanggar siapapun oleh alasan apapun. Perjanjian garam, dan perjanjian garamnya adalah bahwa bangsa Yehuda atau suku Yehuda yang jadi kerajaan Yehuda itu sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan memerintah di atas yang lainnya. Jadi dimaksudkan, ayo jangan berperang lawan kami. Kami sudah dijanjikan perjanjian garam, dan ketika mereka berperang terbukti memang Yehuda yang menang. Nah, apa konteksnya buat kita di masa kini? Konteksnya adalah seringkali kita merasa, saya ini boro-boro lah jadi garam. Ya, saya sering tawar tuh. No, bukan soal itu. Tawar atau asin bukan bicara soal kesalahan kita atau ketidaksempurnaan kita. Sekali lagi, asin dan tawar garam itu bukan ditentukan oleh kesalahan atau ketidaksempurnaan kita. Di dalam melakukan firman Tuhan seringkali kita tidak sempurna. Selalu ada kesalahan, ya kita maunya sempurna. Tapi hal itu jangan membuat kita merasa kita gak bisa berdampak pada orang lain. Karena maksud dari perjanjian garam ini adalah status kita sebagai saksi adalah awet di mata Tuhan. Suatu perjanjian yang awet, status yang awet. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita masuk dalam perjanjian yang awet. Bahwa kita bisa berdampak bagi dunia. Loh, kalau gitu yang bikin tawar apa dong? Saat kita meninggalkan perjanjian itu, seperti Israel meninggalkan perjanjian itu. Jadi ketika kita meninggalkan Tuhan, nah di saat itulah garam menjadi tawar. Jadi asin dan tawar itu bukan karena kita, tapi karena perjanjiannya. Amin. Jadi kalau saudara sedang merasa meninggalkan Tuhan, rasanya kok saya ini jauh dari Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan, harus ingat bahwa selama kita di dalam Tuhan, selama kita mau dekat dengan Tuhan, maka garam itu tidak akan jadi tawar. Jangan pernah khawatir kok garam saya tiba-tiba tawar. Jadi seakan-akan pekerjaan saya seakan-akan tidak jadi dampak lagi buat orang. No, jangan pikir hal itu, saudara. Iblis malah mengacaukan pikiran kita nanti. Fokus saja bahwa ini kita menjadi garam itu bukan karena kita. Makanya dikatakan kamu adalah garam. Bukan aku hendak membuatmu supaya kamu menjadi garam. Tapi kita mau menjadi garam dengan sukarela. Saya mau Tuhan. Respon kita adalah, ku mau menjadi garam dan terang dunia. Artinya bukan kita dulu bukan garam, tapi kita mau ya dalam perjanjian itu bahwa kita pasti berdampak dengan orang lain. Wah, ini suatu penegasan loh sebetulnya saudara. Tapi apakah cukup? Rupanya enggak. Tuhan mempunyai suatu ketegasan lagi. Kita kembali ke Matius yang tadi, Matius 5 ayat 14. Tuhan meneguhkan status kita sebagai saksinya, sebagai orang-orang yang berdampak di tempat kita berada, ya, walaupun melihat pekerjaan sekecil apapun, status saudara sekecil apapun. Mungkin saudara merasa saya cuma karyawan kecil, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma anak sekolah, saya terlalu muda atau saya terlalu tua. Nah, ini dia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya kan, logis ya. Tidak ada orang yang taruh lampu di bawah. Orang taruhnya di atas supaya sebanyak mungkin orang mengalami dampak dari cahaya itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, seringkali kita berpikir bahwa saya terang dan gelapnya ini ditentukan oleh perbuatan baik saya. Kalau perbuatan baik saya kurang baik, agak remang-remang. Kalau saya perbuatan baiknya kenceng gitu ya, wah saya berbuat baik setiap hari, wah yang saya berikan itu banyak sekali orang, wah terang saya bersinar-sinar. Bukan itu. Don't worry. Sekali lagi, itu terang itu bukan berasal dari kita. Tetapi maksudnya Tuhan adalah jangan ragu engkau bertindak baik. Hanya karena mungkin orang bilang, kamu ini sok-sokan, mau jadi orang baik. Alah kamu juga sama kayak saya, kamu munafik dan sebagainya. Maksud Tuhan adalah jangan ragu untuk bersinar. Jangan ragu untuk menyatakan perbuatan baikmu. Jangan ragu. Nah kenapa? Kenapa jangan ragu? Karena pengertian terangnya ini bukanlah kita. Kita bukan sumber terangnya. Tetapi ada terang yang menerangi kita sehingga kita bersinar. Nah ini yang Tuhan mau, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Jangan ditutup-tutupi. Ya, jangan seperti Musa ditutupi dengan selubung. Jangan ragu. Nanti saya kelihatan seperti kesalahan saya terlihat dong. Saudara, kita memang sudah jadi terang. Orang memang sudah menilai kita. Loh kita gak berbuat salah aja suka dinilai orang salah. Disalah mengerti, disalah pahami, ya disalah nilaikan. Jadi memang yang iblis selalu berusaha supaya kita tidak berani bersinar terang. Tetapi apa maksudnya bersinar itu? Kalau saudara sudah tahu, saudara tidak akan ragu-ragu. Kita lihat di konteksnya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga ada. Bahwa akulah terang dunia. Sebenarnya itu adalah Yesus. Coba kita lihat dari Perjanjian Lamanya supaya saudara semakin mengerti bahwa penjabaran di dalam setiap ada di Perjanjian Baru itu ada di dalam Perjanjian Lamanya. Jadi meskipun Perjanjian Lama itu adalah perjanjian dengan orang Israel, tetapi contohnya gambarannya itu ada di sana. Ya kita lihat ya. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, konteksnya adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Nah, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi Daud mengenal Tuhan sebagai terangnya ketika dunia seakan-akan gelap buat dia. Seakan-akan hidup ini gelap, suram, masa depan kita gelap. Kondisi keuangan kita gelap. Ya, situasi kesehatan kita gelap, rasanya kok dunia kita gelap, suram, penuh kemurungan, penuh depresi, ya, penuh intimidasi, penuh kebingungan, penuh keputusasaan, penuh kepahitan, penuh kekecewaan. Itu maksudnya gelap. Tetapi Tuhan adalah terang. Saat kita mengizinkan terang itu di dalam kita bersinar, itu akan mengalahkan semua. Ketakutanmu akan dikalahkan. Kebingunganmu akan dikalahkan. Keputusasaanmu akan dikalahkan. Terang. Sehingga orang di sekitarmu pasti terdampak oleh sinar itu dan mulai bertanya, kok kamu kemarin kelihatannya stres, hari ini kok kuat lagi? Kemarin kamu baru mengalami ujian atau masalah, kok kuat ya sekarang ya? Kok bisa senyum lagi? Oh kemarin kamu baru mendengar perkataan menyakitkan, kok hari ini bisa tenang lagi, ya bisa fokus kerja lagi. Karena mereka melihat terang itu mengalahkan kegelapanmu, mengalahkan kegelapan hatimu, kegelapan hidupmu. Ini yang Tuhan mau. Terang itu, terang Yesus itu bercahaya. Seperti Daud mengalahkan pergumulan-pergumulan dalam hidupnya dengan mengenal bahwa Tuhan adalah terang. Maka dia selalu berseri-seri, selalu tampil indah, selalu tampil sepertinya perfect, selalu tampil sepertinya gak ada matinya, istilahnya gitu. Selalu tampil kok tangguh sekali. Padahal Daud ini kita lihat kenyataannya sering menangis. Kenyataannya dia sering curhat kepada Tuhan. Mungkin dia berkata, aku gak kuat Tuhan, aku sudah menangis Tuhan. Tetapi setiap kegelapan itu karena dia mengenal, dia mengizinkan terangnya Tuhan memenuhi dia. Maka dunia melihat Daud selalu tampil kok begitu penuh kemuliaan Tuhan. Ini terang dunia. Amin. Jadi mulai saat ini saudara, percayalah bahwa engkau ada.
untuk menjadi dampak bagi sekitarmu. Amin. Dampak melalui apa? Melalui apa yang kau lakukan, melalui apa yang kau ucapkan, melalui sikap hidupmu. Itu dampaknya, tetapi bukan karena kita, tapi karena digerakkan oleh Roh Kudus di dalam kita. Banyak orang berusaha baik dengan mengandalkan diri sendiri, tapi akhirnya kecewa. Akhirnya orang katakan dia pura-pura saja. Kenapa? Karena dia berusaha melakukan sesuatu itu dengan kekuatannya sendiri. Nah, Tuhan mau katakan, kamu sudah punya suatu perjanjian yang kekal dengan aku. Aku akan menjadikanmu berdampak. Dan kedua, kamu akan bersinar terang bukan karena kamu, tapi karena aku yang menyertaimu. Kasihku, kuasaku menyertaimu. Sehingga kita bisa berkata, bangkitlah dan menjadi terang. Karena kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Bukan karena kita lebih rohani, bukan karena kita lebih unggul dari yang lain. Jangan pernah takut apapun alasannya. Nah, ini contohnya adalah dalam waktu yang singkat, kita lihat contoh yang baik dari seorang yang berdampak. Mungkin kalau kita bilang berdampak, kalau saya bilang Yusuf, sudah biasa ya. Daud apalagi ya kan. Abraham, waduh. Nah, mari kita lihat orang yang kelihatannya tidak mungkin bisa berdampak. Ya mungkin saudara sedang berpikir, aduh saya ini siapa sih? Aduh saya ini nggak punya bakat untuk kemampuan untuk bisa berdampak. Mari kita lihat sama-sama. Kita buka firman Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Tentang perempuan dari Samaria pasca pertemuan dengan Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan pasti berdampak lebih dulu pada kita, dan itu akan pasti juga menginfluence atau juga berdampak kepada orang lain. Cuma perkara mereka terima atau tidak terima itu cerita lain. Tetapi dampaknya pasti kelihatan. Bukankah saudara juga sering mengalami ketika ada yang bersaksi bahwa dulu hidupnya bejat, mungkin dia dulu melakukan kejahatan, kriminal, tapi waktu bersaksi kita heran. Masa sih wajah seceria ini, terang itu kok bisa melakukan hal jelek? Nah, itu karena Tuhan sudah mengubahnya. Terang itu sudah bersinar. Amin. Tapi kecuali kalau saudara melihat, loh kok ini kelihatannya wajahnya sama aja seperti dulu, tapi rasanya setahu saya kalau yang normal itu orang yang udah bersaksi udah terbebas dari semuanya, itu wajahnya bersinar kemuliaan, bukan karena dia, saudara, tapi karena kemuliaan Tuhan itu. Ini juga akan terjadi pada kita, ya. Don't worry, di tempat kerjamu, di rumah tanggamu, bukan harus melalui khotbah, tetapi apa yang kau lakukan berdampak. Dan saya menangkap saudara rindu, ya pengen dong. Nah, tapi mari kita kalahkan semua mental block atau alasan-alasan yang iblis taruh juga. Seakan-akan kita bilang ini, latar belakang saya buruk, saya tidak layak untuk berdampak apapun. Nah, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena siapa? Karena perkataan perempuan itu. Jadi perempuan Samaria yang kelihatannya di awal dikatakan tidak layak, banyak dosanya. Dia orang Samaria, bukan orang Yerusalem gitu kan. Dia menyembahnya berbeda. Orang Samaria itu berbeda karena berasal dari ibu kota kerajaan Israel yang meninggalkan Tuhan. Tapi toh Tuhan mencari dia. Membuktikan apa? Tidak ada satu alasan pun ya yang iblis taruh di hatimu untuk bilang kamu gak bisa berdampak, gak ada gunanya hidupmu, gak ada gunanya yang kau lakukan, kerja kerasmu sia-sia, anakmu gak lihat, anakmu gak ngerti, pasangan hidupmu gak ngerti, mereka gak paham, teman-teman gerejamu gak ngerti. No. Itu semua adalah tipuan dari iblis, karena kenyataannya banyak orang yang dimenangkan oleh perkataan. Dan dia ngomong apa? Perempuan Samaria itu gak ngomong banyak hal. Dia katakan gini, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia cuma cerita apa yang Tuhan lakukan terhadap dia. Jadi yang perlu kita lakukan, kita gak perlu jago bicara, gak perlu jago dalam segala hal. Tapi kita hanya perlu menceritakan atau menunjukkan apa yang Yesus lakukan terhadap kita. Kalau kita merasa Tuhan sudah nolong kita, ya tunjukkan itu. Tuhan nolong saya. Kalau kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita, kita tunjukkan aja bahwa saya merasa Tuhan ada kok.
Ketika kita merasa bahwa kita sakit disembuhkan, Tuhan ya kita apa adanya. Saya ke dokter, saya mengalami pertolongan Tuhan. Ya, ketika saudara menceritakan aja apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu sudah berdampak banyak. Jadi katakan banyak. Amin. Lanjut. Nah, masalah kedua adalah dikatakan, oh saya nggak mau jadi batu sandungan. Betul, saya masih penuh cacat celah, nanti saya bikin salah nggak enak. Nah, mari kita baca bahwa ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, jadi kata kuncinya sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan akibatnya apa? Lebih banyak lagi, bukan cuma banyak nih, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi saudara, sebetulnya berdampak itu bukan berarti menunjukkan kita lebih luar biasa dari yang lain. Bukan. Tapi kita menunjukkan pada mereka, saya punya solusinya. Ku mau bersaksi dimanapun ku ada, kaulah jawaban bagi dunia. Jadi ketika ada orang curhat kepada kita, kita gak harus selalu bilang, oh aku tahu kamu mesti begini-begini. Gak harus, itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi di saat engkau tidak tahu pun, engkau bisa bilang, saya doakan ya. Coba tanya Tuhan, cari Tuhan. Dia bisa tolong kamu. Aku pernah ditolong Tuhan. Pasti kamu juga bisa. Amin. Jadi kita harus lebih jago, lebih hebat dari mereka, bukan. Tapi temani mereka mencari Tuhan. Arahkan mereka kepada Tuhan, bukan kepada kita. Kalau kepada kita, yaitu bisa aja di batu sandungan. Karena kita sedang membawa mereka kepada kita. Bawa mereka kepada Tuhan. Oh saya ini memang banyak masalah, tapi Tuhan tolong. Saya memang sering sakit. Ya tapi selalu ada aja cara Tuhan menguatkan saya bisa sembuh lagi. Dan sebagainya. Ya selalu punya hati untuk membawa mereka kepada Tuhan. Dikatakan. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, tapi kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya dikatakan kami sendiri. Artinya keberhasilan atau kegagalan dampak pada akhirnya saudara, bukan kita. Iblis selalu menuntut, wah keluargamu gak berubah karena kamu. Oh kejadian ini salah karena kamu. Selalu berusaha kayak kita harus bertanggung jawab sepenuhnya. Memang tidak salah kita bertanggung jawab. Kita nggak lari dari tanggung jawab. Tapi bukan berarti kita harus bertanggung jawab semuanya. Kita bukan Superman, kita bukan juru selamat dunia. Kita nggak bertanggung jawab atas hidup orang lain. Kita nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Kita nggak bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh orang lain. Kita bukan juru selamat mereka. Kita nggak bakal kuat. Amin. Jadi jangan menanggung itu dan mempersalahkan diri sendiri sehingga kita nggak berani mengekspresikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ekspresikan, kembangkan, tunjukkan apa yang bisa Tuhan lakukan melalui kita dengan hati yang percaya. Bukan saya yang hebat, bukan saya sedang menunjukkan saya hebat, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Dia benar-benar juru selamat dunia. Dia sudah menyelamatkan saya. Tidak heran saya passion buat dia. Kalau saudara punya hati seperti ini, don't worry, perempuan Samaria ini pun berhasil membuat lebih banyak dan lebih banyak. Demikian juga Tuhan di ayat terakhir buat kita, saudara, kita buka firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 8, ini kemauan Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saudara mau memuliakan Tuhan kan? Bukan karena kita. Dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Tuhan selalu mau kita berbuah. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan gak bilang kamu melakukan yang sempurna, kamu melakukan hal yang hebat, kamu unggul daripada orang lain. Enggak. Tuhan mau kita bersedia berbuah. Bagaimana cara kita bersedia berbuah? Dengan berakar pada Tuhan, intim pada Tuhan. Jadi doa saya hari ini saudara, semakin intim dengan Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati kuasa-Nya. Izinkan kita didampaki oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kehadiran Tuhan berdampak buat kita, pasti gilirannya kita juga akan berdampak buat orang lain. Berbuah banyak dalam sikapmu, dalam perkataanmu dan sebagainya. Amin. Doa saya, kita berdoa, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini terjadi dalam hidupmu. Kemauan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau berbuah banyak, bukan karena kemampuanmu, tapi karena engkau mengizinkan Tuhan bekerja melaluimu. Dia menerangi engkau, dia menggarami engkau sehingga engkau menjadi garam dan terang dunia yang membawa orang kepada Tuhan dalam segala
yang Engkau lakukan berdampak dalam pekerjaanmu, Engkau berdampak dalam rumah tanggamu, Engkau berdampak dalam dimanapun Engkau berada. Engkau menjadi berkat buat orang lain. Mereka bisa melihat bahwa Engkau berarti di sana, bukan karena Engkau hebat, tapi karena Engkau bersedia menjadi alat Tuhan di tengah-tengah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini nyata di hadapan umat-umat-Mu. Segala yang disampaikan, segala kebaikan, segala kemurahan, segala keajaiban, segala pertolongan Tuhan terjadi. Kemenangan Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan ibadah yang berikutnya. Jemaat Gereja Oikos Bogor yang saya kasihi, kiranya pertemuan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama memberikan persembahan kita, dan kita percaya melalui persembahan kita Tuhan memberkati setiap pelayanan gerejanya. Amin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lainnya, dapat sama-sama memberikan melalui tayangan berikut ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur, kita memberikan persembahan ini kepada Tuhan, dan kita akan berdoa. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di hari yang luar biasa ini Tuhan, Kau memberikan setiap kami kesempatan untuk terus menabur Tuhan dalam ladang-Mu Bapa. Kau yang berkati lewat persembahan ini Tuhan, berapapun yang kami berikan Tuhan, kemuliaan nama-Mu Tuhan akan terus Tuhan dipancarkan Tuhan, terus Tuhan didirikan Tuhan, ditinggikan Tuhan Yesus atas kota kami dan juga pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus antusias untuk kita memberi. Karena ini adalah bentuk ketaatan kita dalam kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada setiap kita. Tentu Tuhan tidak memperhitungkan atau melihat berapa besar jumlah pemberian kita, tapi yang Dia lihat adalah ketaatan kita untuk memberi, baik persembahan persepuluhan maupun juga persembahan mingguan. Dan biarlah ini semua menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Pastor Jonathan Prawira, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Biarlah kita mau terus menjadi umat Tuhan yang hidupnya terus berdampak bagi banyak orang. Dan kita percaya biarlah Tuhan terus menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menikmati dan mengalami Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami memiliki hidup yang berdampak bagi banyak orang. Bahkan kami juga mengalami sukacita daripada-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kehadiran-Mu Tuhan, menyatakan hadirat-Mu terus Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami membangun rumah tangga kami, pernikahan kami, keluarga kami Tuhan. Kami percaya biar semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan kami sekeluarga dan juga anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus memelihara dan memberikan masa depan yang gilang gemilang, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Dan kami percaya juga kesehatan yang dari Engkau Tuhan, Kau selalu limpahkan dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan untuk studi kami, sekolah kami, kuliah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus memberkati, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan yang terbaik untuk kami bisa meninggikan Engkau Tuhan, lewat setiap prestasi, lewat setiap nilai-nilai yang kami berikan yang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan dalam kami bekerja, kami melakukan bisnis kami Tuhan, dan juga mungkin ada bidang usaha yang sekarang lagi kami tekuni. Biar Tuhan yang memberikan kelancaran, kemudahan semuanya Tuhan, memberikan banyak berkat-berkat-Mu untuk kami bisa melihat
bahwa Tuhanlah sumber berkat kami. Dan Kau Tuhan yang memberikan pada kami juga mau Tuhan biarlah berkat yang daripada-Mu ini Tuhan, untuk supaya kami bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan pelayanan kami dalam tangan-Mu. Biarlah pelayanan kami lakukan Tuhan di Gereja Kos Bogor nih Bapa. Di berbagai bidang ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar semuanya sesuai dengan potensi kami Tuhan, sesuai dengan talenta kami Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan biar pelayanan kami ini memberkati banyak orang Tuhan. Kami serahkan Tuhan Gereja Kos Bogor dalam tangan-Mu. Para pemimpin, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan yang ada di Gereja Kos Bogor PPK semua Tuhan, boleh bersungguh-sungguh hati terus Tuhan untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan, dengan memberitakan Injil Tuhan, memenangkan jiwa dan memuridkan lebih banyak orang lagi Tuhan. Untuk nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami, dalam bergereja di Gereja Kos Bogor nih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami juga rindu Tuhan gereja-gereja lain yang menyaksikan tayangan ini, dan juga umat-Mu Tuhan yang di gereja-gereja lain itu, biarlah mereka semua Tuhan mau sungguh-sungguh juga melakukan amanat agung-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa finishing well semuanya Tuhan bersama kami semua, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berkat-Mu melimpah juga buat mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk kota yang kami diami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang memberikan damai sejahtera, sukacita, keamanan, ketentraman untuk kami bisa melakukan aktivitas kami setiap hari Tuhan, sehingga kami bisa melihat pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati pemerintahan Indonesia ini Tuhan, dari Pak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri, dan juga para kabinet, aparatur pemerintah baik yang di pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa Tuhan. Biar semuanya mereka bersatu hati membangun Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan biar pemerintah ini juga kuat dan bisa mengatasi segala gangguan-gangguan keamanan, bahkan juga bisa mengatasi segala dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia makin kuat, Indonesia makin diberkati Tuhan, dan Indonesia akan jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami rindu menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacita bagi kita. Dan terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan sampai kita semua berkumpul di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan terus menolong kita untuk terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan biar kita mau dengan setia mengerjakannya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Kos Bogor setiap minggu, dan khususnya untuk ibadah minggu depan, Bapak Ibu bisa punya kesempatan untuk bisa hadir dalam ibadah onsite kami di minggu depan di awal bulan Juni. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa menghadiri ibadah onsite, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti ibadah dengan live streaming atau ibadah secara online bersama dengan Gereja Kos Bogor. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.